Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Presdian Ramadan, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syah Kuala, Fakultas FISIP. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UAS final dari mata kuliah filsafat politik, yaitu tentang pemikiran filsafat politik. Kali ini salah satu filsafat politik yang saya ambil itu ialah Jean-Jacques Rousseau. Dalam karya ini, Rousseau berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan seni telah menyebabkan korupsi kebijakan dan moralitas. Ilmu pengetahuan dan seni belum memberikan kontribusi untuk memurnikan moral. Jadi Rousseau menegaskan dalam wacana tentang ilmu pengetahuan dan seni yang mereka miliki sebaliknya merusaknya. Mereka telah melunakkan jiwa dan raga, merendahkan kebajikan, kewarganegaraan, dan patriotisme. Dengan demikian, sang filsuf mempertanyakan keyakinan akan kemajuan zaman pencerahan yang akan membuatnya dikarikaturkan sebagai rasul reaksioner tentang kembalinya ke alam. Selanjutnya itu ada inti dari kontrak sosial. Rousseau adalah masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan itu, segala hak alamiah termasuk penuh untuk berbuat sekehendak hati seorang pindah ke komunitas. Atau dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya juga oleh tuntutan kehidupan bersama. Hal ini berarti bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam teori ini dipahami bahwa para anggota dari berbagai kelompok sosial keagamaan yang berbeda merelakan diri mereka untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agama mereka. Dengan landscape negara Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, common value untuk dijadikan kontrak sosial dan menjadi asuhan bersama adalah itu Pancasila. Sebab apa? Nilai-nilai Pancasila yang menyangkut kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan pemahaman ini, masa depan umat beragama akan menjadi terang dan bersinar karena tidak ada tindakan diskriminatif. Selanjutnya itu ada ide kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Nah, jadi walaupun ide kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau sangat terkait dalam urusan politik kenegaraan, akan tetapi menggunakan istilah tersebut dalam konteks hubungan antar umat beragama tentu tidak salah. Karena di dalam diri manusia terdapat dua sifat, yaitu sifat individualisme dan sifat toleransi atau saling menghargai. Cita-cita dari sebuah kontrak sosial adalah untuk kehendak umum mengalahkan kehendak pribadi atau kehendak kolektif mengalahkan kehendak individual. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak filosofis dari Rousseau. Yang paling penting adalah pada Immanuel Kant. Sebuah potret Rousseau adalah satu-satunya gambar yang dipajang di rumah Kant. Dan legenda mengatakan satu-satunya waktu Kant lupa untuk berjalan-jalan setiap hari adalah ketika membaca Emil. Contoh pengaruh langsung termasuk gagasan Kant tentang imperatif kategoris. Formulasi ketiga dalam Landmark of the Metaphysics of Moral, atau yang biasa disebut itu dengan formula kerajaan tujuan. Mengingat diskusi Rousseau tentang kehendak umum dalam kontrak sosial, ironisnya pelepasan Immanuel Kant tentang gagasan undang-undang universal dalam konteksnya dalam kekhasan masyarakat tunggal membalikkan pendekatan Rousseau sendiri. Karena Rousseau ini telah dalam pekerjaan persiapan untuk kontrak sosial, menolak gagasan tentang kehendak umat manusia. Jadi pengaruh Rousseau dapat dilihat dalam psikologi moral Kant, terutama itu di dalam karya seperti Religion Within the Limits of Reason Alone. Dalam pemikiran Kant sendiri tentang sejarah dugaan, dan dalam tulisan tentang keadilan internasional yang mengacu keterlibatan Rousseau pada dengan karya Abbé Saint-Pierre. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan mengenai pemikiran filsuf Jean-Jacques Rousseau. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata atau kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.